waktu itu fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock, ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri lagi. Jika bawain dulu ya. Ada. Alhamdulillah hari ini kami mengundang 52 anak yatim dari anak yatim kandang B dari Bogor. Ini udah tahun ke-10 tahun sekolahnya dalam semua fase pendidikan. Jadi tidak ada salahnya mengundang mereka lagi. Tidak ada salahnya mengundang mereka lagi di rumah Paso karena terakhir juga waktu pindah ke sini kan belum ada pengajian sama sekali. Jadi sekalian syukuran di rumah Paso dan juga insya Allah pengajian untuk kedepannya masih banyak hal yang harus tetap aku perjuangkan dan pertumbuhan dari anak-anak. Kala sendiri baru pertama kali kah ikut pengajian sama mama? Apa? Pertama kali? Ya, ikut pengajian anak yatim. Tes. Nggak ada suara. Mati, Tes. Nggak ada. Mati. Enggak udah. Tes. Nah, jadi hilang lagi. Oh, nggak usah pakai mic. Kedengeran ya kalau nggak pakai mic? Kedengeran ya. Jadi dari dulu emang mama sering ada di acara-acara pengajian dari aku masih kecil sama kakak, jadi emang hal kayak gini tuh udah rutin lah. Kebetulan baru tahun ini baru sekali ya di rumah ini habis direnovasi. Tes. Ya yang kayak aku bilang sebenarnya ini udah kayak rutinitas keluarga juga dari aku sama ya dari aku sama kakak masih kecil emang mama suka bikin acara pengajian, jadi emang ini bukan hal yang baru. Tapi untuk tahun ini dan di rumah yang habis direnovasi ini baru pertama kali sih. Mbak Vena, ini adalah bentuk syukur Mbak Vena ketika rumah sudah selesai dibangun. Mbak Vena juga udah sehat seperti ini, adalah bentuk syukur akhirnya mengajak para anak-anak yatim yang memang dahulu kala yang sering banget mendoakan Mbak Vena. Iya, jadi alhamdulillah kalau yang namanya anak-anak yatim kandang B itu kan 1 tahun dari awal aku masih belum ada tanian, kemudian sekarang di rumah Paso lagi karena rumah ini kan sebenarnya rumah kenangan juga ya gitu ya. Jadi yang ada salahnya mengundang mereka dan mudah-mudahan kedepannya aku lebih kuat, lebih sabar, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi apapun. Jadi doa anak yatim aku yakini insya Allah dijabah sama Allah. Karena kan kita lihat mereka berdoanya luar biasa. Tadi kita baca Yasin begitu semangat dan mereka ini hafal Yasin ya. Kita aja masih baca alhamdulillah dan mereka ini rata-rata anak-anak yang udah umroh dan haji. Jadi anak-anak luar biasa sih. Berapa banyak anak teman-teman anak yatim tadi Mbak Vena? Iya, tadi itu 52 anak. Kenapa 52? Karena usiaku tahun ini 51. Jadi harus ditambah 1. Jadi 52. Jadi memang sengaja dari dulu sama Pak Dwi pimpinannya aku selalu bilang kalau bisa anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil aja udah tadi kan tahajud ya, rajin tahajud, kemudian baca Quran ya. Aku sih sudah merasakan 10 tahun sama mereka didoakan tuh karena mereka semangat ya insya Allah ya. Dan aku kan juga di titik sekarang ini lebih terus mendekatkan diri sama Allah, sama-sama Roro juga kita di fase yang sama ya Roro. Jadi sama-sama menguatkan. Kalau malam-malam nggak bisa tidur telepon-teleponan. Ya alhamdulillah punya sister Roro yang rumahnya juga dekat banget gitu. Semua takdir Allah ya. Ya itu sih. Vena, apakah sudah lega demi Vena Melinda? Kalau lega belum. Saya masih di fase
Kalau waktu itu fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock, ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri lagi bahwa ya ini harus aku lewatin. Jadi besok insya Allah kita terapi ya. Gimana Roro? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Mbakku sayang. Jadi kita tetap terus concern untuk kesehatan psikis Mbak Vena Melinda bersama tim psikolognya Ibu Citra, dokter pribadinya Dokter Diki, dan juga besok ada satu lagi konselor yang expert ya, namanya Pak Despa, akan langsung menterapi khususnya di bidang hipnoterapi. Jadi insya Allah nanti Mbakku sayang bisa relax, bisa pelan-pelan merilis insya Allah seluruh rasa trauma, depresi atas KDRT. Karena kita ketahui bersama, saya dan juga Mbak Vena Melinda itu belum rilis semuanya sepenuhnya. Jadi korban KDRT itu tidak main-main, teman-teman media. Jadi sakitnya, traumanya, dan setiap malam tuh kadang suka kebangun sendiri, masih nge-review segala hal tentang sakit hati itu gitu. Jadi tetap terus konsentrasi untuk bisa menterapi Mbakku sayang Mbak Vena Melinda, dan terima kasih atas amanahnya. Nyai akan selalu mengemban amanah ini dengan penuh kasih sayangnya kepada Mbak Vena, agar supaya kita bisa menyeruakan say no to KDRT kepada teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin kurang bisa berani untuk speak up. Kita akan speak up bersama. Hasilnya peningkatan dari akhirnya terapi, psikolog, akhirnya apa yang Mbak Vena rasain sekarang? Ada perubahan kan? Lebih seperti apa sekarang? Iya, alhamdulillah ini terapi yang keberapa ya? 5. Iya, kelima. Alhamdulillah dalam 1 bulan. Betul. Jauh, alhamdulillah ya. Pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa appetite ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepat nangis ya. Betul. Kalau ada sesuatu yang ya itu jadi Trigger Mbak Vena, trigger, jadi pemicu. Jadi kayak tadi ngeliat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya, karena 10 tahun yang lalu tuh mereka belum lahir kan ya. Jadi terus ngeliat mereka lagi aku kayak dejavu, karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh ingat banget Januari tuh masih sendirian, baru pisah, kemudian sendirian, anak-anak sempat jauh waktu itu, suffer banget, dan mereka lah nih, aku ingat banget aku datang ke Adembe sampai akhirnya mereka yang datang ke apartemen. Masya Allah. Sampai akhirnya detik ini, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Jadi aku insya Allah aku yakin doa mereka, doa keluarga terdekat, doa sahabat yang hadir hari ini, mudah-mudahan kedepannya aku mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Iya, pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini, karena wartawan itu dan media memegang peranan yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan. Konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa.
seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral nggak bisa hadir ya, karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang, dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya dek, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada, ya itu sih yang menguatkan saya. Dan Atala sama Vero tuh nggak pernah menyalahkan mamahnya dengan apa yang sudah terjadi, dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Vero bicara di depan kalian, media, tidak terpancing, fokus kepada ibunya, luar biasa ya. Itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya ngeliat anak-anak saya aja, karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini, kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya Roro, karena saya sebetulnya belum sembuh secara secara psikologi, psikoterapi dan juga konselor itu amat sangat masih butuh proses. Jadi itu manusiawi, naluri, dan juga tergantung dengan trigger. Jadi seperti mana yang sudah sampaikan tempo hari, mohon doanya teman-teman media semuanya, dan semoga bisa memberitakan berita yang lebih proporsional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu dan lain-lain itu yang merupakan trigger dari Mbak Vena, mohon jangan diberitakan, karena Mbak Vena sangat sedih sekali. Sampai kemarin kan Feral juga maju ke politik karena dari Mbak Vena sendiri, dari kasus dari mamahnya sendiri, dia mau menyuarakan itu untuk anak-anak yang nggak bisa speak up gitu. Seperti apa? Iya, yang pasti buat Vero, Atala, Fania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama ibunya ya, sama orang tuanya. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Vero masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT, khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Vero punya capable, mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin, Fania. Ya kita kan nggak tahu ya kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus kuat ngadepinnya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalkan. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa. Kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya. Sesi curhat tuh sampai nangis. Sampai kayak, tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik. Tapi kalau secara mental ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran, dan mohon teman-teman wartawan juga proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada, seperti itu. Mbak Vena, di gugat talak sendiri menanggapinya gimana? Saya nggak mau jawab yang itu, Mas. Maaf teman-teman media, jadi khusus terkait pengajian dan juga rasa syukur pada hari ini. Malah supportnya buat mama seperti apa? Setiap harinya mungkin. Ya mungkin mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu senggang, waktu kosong aku sini pasti ya, cek kondisi mama, semangatin dia. Soalnya ya itu, aku sama kakak pengen fokus tuh untuk balikin mental mama aja sama semangat mama sih itu. Arti Atala dan Vero apa sih Mbak mungkin? Semangat apa sih yang disampaikan terus buat Atala dan mama? Ya pasti kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, kadang kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu, yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama
mama terus, aku pengen temenin dan bikin mama sampai ini semua selesai. Adalah bentuk Atala buat hibur mama biar mama tuh nggak murung nangis, biar bikin mama tuh ketawa lagi. Atala tuh punya cara apa sih kalau Ya, aku selalu bercandain aja. Bercandain aja mama, bikin mama ketawa gitu. Sama ya makanya hari ini gimana, aku pengen ajak mama mungkin makan bareng, kan udah lama kita nggak makan ya di luar gitu. Itu hal-hal kecil aja sih menurut aku yang bisa bikin mama bahagia gitu. Ya, hari ini makanya aku nggak bawa pacar aku sama mama. khusus buat mama berarti Iya lah. Iya. Mbak Vena gimana tanggapannya dari yang tadi barusan disebut? Ya, pokoknya saya juga mikir makasih ya sama teman-teman wartawan. Kalian luar biasa lah, meskipun kita nggak keluarga gitu. Tapi saya ngerasain banget gitu ya, pemberitaan kalian tuh tetap berimbang. Ya, apa ya, kalau soal Atala, Vero, Fania tuh udah gift ya, dari Allah. Sekarang tinggal gimana saya supaya nggak terpuruk secara mental, tetap harus kuat buat anak-anakku karena mereka masih butuh aku. Kalau yang gede-gede pasti butuh doa aku, yang kecil Fania pasti butuh aku didik. Jadi ya sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih ngomong sendiri, karena saya juga kalau lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya gitu ya. Boleh Kayak sekali. ngomong gitu, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Paling enggak ada tahap kita untuk bisa mengutarakan apa yang dipendam, karena kalau tidak diutarakan even itu dengan diri sendiri kita bisa lebih drop lagi depresinya. Mbak Vena mungkin udah pede keluar kah? Mungkin udah bisa interaksi sosial dengan masyarakat atau seperti apa sih? Tahapnya udah di mana nih Mbak? Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian Iya, ya. betul ya. Nah, dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa untuk terima job juga. Ya karena masih belum bingung ya mau terima jobnya gimana, masih hatinya masih kadang-kadang suka sedih aja masih. Carol udah hubungin Mbak Vena belum sih dari New York, dari Amerika? Oke.